Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Bin dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 semester 1 tentang menyambut usia balik. Anak-anak, di sini kita akan membahas tentang memahami pengertian balik. Apa itu balik? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Anak-anak, tanda-tanda usia balik menurut fikih yakni tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Mimpi basah. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. Sedangkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat, bertambah besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung dan menyelesaikan secara praktis. Sedangkan bagi perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi. Perkembangan mental perempuan, hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Selanjutnya, kewajiban setelah usia balik, yakni 1. Sholat fardu, 2. Menutup aurat, 3. Mencari ilmu. Selanjutnya, larangan apabila memiliki hadas besar. Yang pertama, sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh Al-Quran, 4. Membaca Al-Quran, 5. Iktikaf atau berdiam di masjid.
Untuk menghilangkan hadas besar dapat dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Tata cara mandi wajib atau mandi besar adalah: 1. Diawali membaca doa niat mandi wajib. Membaca doa niat di awal-awal hukumnya wajib. Doa niat inilah yang membedakan mandi wajib dan mandi biasa. Cara membaca doa niat wajib mandi bisa dalam hati atau bersuara. Yang kedua, agar sesuai sunnah Rasulullah, mencuci tangan ini dilakukan sampai 3 kali. Hal ini bertujuan agar tangan bersih dan terhindar dari najis. Yang ketiga, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor dan tersembunyi menggunakan tangan kiri. Bagian tubuh yang biasanya kotor dan tersembunyi tersebut adalah bagian kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusat, dan lain-lain. 4. Mengulangi mencuci kedua tangan. Setelah membersihkan bagian tubuh yang kotor dan tersembunyi, tangan perlu dicuci ulang. Caranya, mengusap-usapkan tangan ke tanah atau ke tembok, kemudian dibilas air langsung atau dicuci dengan sabun baru dibilas. 5. Berwudu. Setelah itu berwudu seperti tata cara wudu saat akan melakukan sholat. 6. Menyela pangkal rambut dengan jari-jari yang sudah dicelup ke air sampai menyentuh bagian kulit kepala. 7. Membasahi kepala dengan mengguyurkan 3 kali hingga seluruh permukaan pada kulit dan rambut basah oleh air. 8. Setelah itu membasahi tubuh secara merata dan mengguyurkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Masa balik adalah salah satu fase pertumbuhan anak dalam Islam yang dikenal juga dengan masa pubertas. Pada laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, pipi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin berat. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring, dan tumbuhnya payudara. Selain itu, terdapat pula tanda-tanda psikologis seperti kesadaran bertanggung jawab, emosi yang tidak stabil, mudah marah dan tersinggung. Anak-anak disebut balik jika telah mengalami tanda-tanda balik yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Tanda-tandanya sebagai berikut: 1. Mimpi basah. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. Dalam Islam, anak yang sudah balik dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Jika seorang anak telah mengalami salah satu dari 3 tanda-tanda balik, dianggap telah balik atau sudah disebut telah mukallaf, yang berarti menanggung beban perintah-perintah syariat. Ia telah berkewajiban melakukan sholat 5 waktu sebagaimana mestinya. Puasa di bulan Ramadan, berhaji bila mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika beban perintah tidak dilaksanakan, maka anak yang telah mengalami balik akan menanggung semua baik dan buruknya di hadapan Sang Khalik. Dengan kata lain, anak tersebut telah memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika anak-anak telah masuk masa balik, maka mereka memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, persiapan bagi anak yang memasuki masa balik di antaranya: 1. Pendidikan seksual sejak dini berguna agar anak tidak mengalami pelecehan seksual. Kebutuhan biologis pada manusia adalah normal, tetapi dianjurkan harus baik sesuai dengan agama yang benar. 2. Menanamkan akidah sejak dini merupakan hal yang utama dalam pendidikan seorang anak. Hal ini dilakukan karena pengaruh globalisasi dan kehidupan bebas bisa membuat anak akan terlena dan lupa siapa Tuhannya dan apa ajaran dari Tuhannya. 3.
menjelang balik perlu ditanamkan sikap objektif pada anak, memberitahu kepada anak bahwa orang baik ada di mana-mana dan orang jahat ada di mana-mana. Hal ini dilakukan supaya anak bisa waspada dalam menjalankan kehidupan kelak. 4. Mengajarkan anak disiplin bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi lebih karena keyakinan bahwa ini adalah perintah Tuhan. Karena dasar dari keyakinan adalah akidah Islam. Hal ini dilakukan untuk melatih anak selalu bersikap disiplin, baik dalam ibadah maupun dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah penjelasan tentang pelajaran menyambut usia balik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak-anak yang secara agama menerapkan di mana usia balik tersebut. Hanya kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.